Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Dahulu, di sebuah kampung di Sulawesi Tenggara, hiduplah sepasang suami istri. Saat itu, sang istri sedang hamil tua. Semakin mendekati masa kelahiran, ia sering mengalami kesakitan seperti ada benda tajam yang menusuk-nusuk perutnya dari dalam. Melihat keadaan tersebut, sang suami pun hanya bisa pasrah dan berdoa semoga istri yang amat dicintainya itu dapat melahirkan dengan selamat. Akhirnya, sang istri pun melahirkan anak lelaki kembar. Ajaibnya, kedua anak itu lahir bersama dengan sebuah keris pusaka di tangan kanan masing-masing. Pasangan suami istri pun baru menyadari bahwa ternyata kedua keris itulah yang kerap menusuk-nusuk perut sang istri. Mereka kemudian memberi nama kedua anak kembarnya itu Indara Pitara dan Sira Aper dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. 10 tahun kemudian, Indara Pitara dan Sira Aper telah tumbuh menjadi remaja. Namun sayangnya, mereka menjadi anak yang nakal. Keris pusaka itu menjadi sumber kenakalan mereka. Mereka kerap menggunakan keris tersebut untuk merusak tanaman. Bahkan, tak jarang keris itu digunakan untuk membunuh hewan ternak penduduk. Perilaku Indara Pitara dan Sira Aper benar-benar telah meresahkan masyarakat. Kedua orang tua mereka pun pusing memikirkan perilaku si kembar. Suatu malam, ketika Indara Pitara dan Sira Aper sedang terlelap, kedua orang tuanya tampak sedang berbincang mengenai anak mereka. "Pak, aku sudah tidak tahan lagi melihat perilaku anak-anak kita. Kalau begini terus keadaannya, aku khawatir warga akan membenci kita," keluh sang istri. "Benar juga katamu, Bu. Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan kenakalan mereka?" tanya sang suami bingung. Sang istri termenung sejenak. Ia tampaknya berpikir keras untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Selang beberapa saat kemudian, sang istri lalu berkata kepada suaminya, "Pak, bagaimana kalau mereka kita suruh saja merantau?" saran sang istri. "Wah, usul yang bagus, Bu. Aku rasa mereka pasti setuju," jawab suaminya. Ketika mereka menyampaikan hal tersebut pada esok harinya, Indara Pitara dan Sira Pare pun menyambutnya dengan riang gembira. Mendengar persetujuan kedua anak kembarnya, sang ibu segera menyiapkan bekal berupa 7 buah ketupat, 7 butir telur rebus, 7 ruas tebu sebagai pengganti air minum, dan 2 belah kelapa tua. Sang ibu juga membekali mereka tempurung kelapa sebagai penutup kepala. "Wahai anak-anakku, bawalah semua barang-barang ini untuk bekal kalian selama di perjalanan," ujar sang ibu. Sebelum kedua anak yang amat disayanginya itu berangkat, sang ayah berpesan kepada mereka, "Dengarlah, anak-anakku, kalian adalah bersaudara kandung. Untuk itu, ayah minta kalian harus selalu rukun dan saling membantu jika salah satu di antara kalian mendapat musibah," ujar sang ayah. "Ingat, kalian juga harus selalu berjalan bersama, jangan sampai berpisah." "Baik, ayah," jawab si kembar serentak. Setelah berpamitan pada orang tua mereka, Indara Pitara dan Sira Aper pun pergi. Mereka berjalan menyusuri hutan lebat, mendaki gunung, dan menuruni lembah tanpa arah dan tujuan. Mereka terlihat sangat rukun. Ketika istirahat dan makan, mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, Indara Pitara dan Sira Aper sedang mendaki sebuah gunung. Gunung itu merupakan gunung ketujuh yang akan mereka daki. Setiba di puncak, mereka kemudian berhenti untuk melepaskan lelah. Dengan bekal yang masih tersisa, mereka pun makan bersama. Setelah itu, mereka beristirahat. Ketika mereka sedang terlelap, tiba-tiba datang angin topan yang sangat kencang. Sira Aper yang terbangun lebih dulu segera membangunkan kakaknya. "Kakak, cepat bangun," serunya, "ada angin topan datang." Indara Pitara seketika terbangun. "Ayo cepat kita ikatkan tali pinggang agar kita tidak berpisah bila diterbangkan angin," seru Indara Pitara. Indara Pitara dan Sira Aper pun segera mengikatkan tali pinggang mereka. Namun, angin topan yang amat dahsyat tiba-tiba datang menerpa mereka.
Tak ayal, keduanya pun terbang melayang-layang di udara. Semakin lama, mereka semakin jauh naik ke angkasa. Tanpa disadari, tali pinggang mereka terlepas sehingga keduanya pun berpisah. "Sira Aper, adikku," teriak Indara Pitara, "jaga dirimu baik-baik." "Iya, Kak," jawab Sira Aper yang suaranya tidak terlalu terdengar lagi oleh Indara Pitara. Anak kembar itu akhirnya terjatuh ke bumi di tempat yang berbeda. Indara Pitara terjatuh di sebuah negeri yang sedang terancam amukan ular raksasa. Sementara Sira Aper terjatuh di negeri yang sedang dilanda perang. Sira Aper terpaksa ikut berperang untuk membela negeri tersebut. Bahkan, dengan keris pusaka sebagai senjata dan tempurung kelapa sebagai perisai, ia berhasil memukul mundur pasukan musuh. Akhirnya, Sira Aper dinobatkan menjadi raja di negeri tersebut. Sementara itu, Indara Pitara amat terkejut karena negeri yang ia temui sangat sepi. Tak seorang pun orang terlihat keluar rumah. Ketika memasuki sebuah rumah, ia mendengar suara gemerisik dari balik sebuah gendang besar. "Sepertinya ada orang di balik gendang itu," gumamnya. Indara Pitara kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati gendang itu. Begitu mendekat, ia langsung menepak, memukul gendang itu. Orang yang ada di baliknya pun tersentak kaget. "Hai, jangan pukul gendang itu," seru suara itu, "aku ada di baliknya." Alangkah terkejutnya Indara Pitara ketika orang yang keluar dari balik gendang itu adalah seorang gadis cantik. "Hai, siapa kamu?" tanya Indara Pitara. "Maaf, Tuan Muda, aku putri raja negeri ini," jawabnya. "Oh, ampun Tuan Putri," ucap Indara Pitara seraya memberi hormat. "Maaf, Tuan Putri. Kalau boleh hamba tahu, apa gerangan yang terjadi di negeri ini? Lalu, kenapa Tuan Putri bersembunyi di balik gendang ini?" "Negeri ini sedang diteror oleh seekor ular raksasa. Ular raksasa meminta kepada warga agar aku dijadikan sebagai persembahan. Jika tidak, dia akan marah dan menyerang negeri ini," ungkap sang putri dengan sedih. "Baiklah, kalau begitu, Tuan Putri tidak perlu takut, hamba akan menghabisi ular raksasa itu," ujar Indara Pitara. Tak berapa lama kemudian, ular raksasa itu datang. Ia amat marah karena sang putri yang dijanjikan tidak datang ke tempatnya. "Karena permintaanku tidak dipenuhi, seluruh penduduk negeri ini akan kubinasakan," ancam ular raksasa itu. Mendengar suara ular itu, Indara Pitara dengan gagahnya segera keluar. Tangan kanannya menggenggam keris pusaka, sedangkan tangan kirinya memegang perisai tumpurung kelapa. "Hai, ular biadab, jika berani, lawan aku," tantang Indara Pitara. Ha, ha, ular itu tertawa terbahak-bahak. "Hai, anak ingusan, dengan apa kamu berani melawanku? Lihatlah, keris pusaka di tanganku ini," seru Indara Pitara. "Keris ini akan mengoyak-oyak seluruh isi perutmu. Ayo, majulah kalau berani." Merasa diremehkan, ular raksasa itu langsung menyerang Indara Pitara dengan kibasan ekornya. Indara Pitara yang sebelumnya sudah bersiap-siap dapat dengan mudah menghindar. Ular itu pun kembali melancarkan serangan bertubi-tubi hingga berhasil memanggut dan menelan tubuh Indara Pitara. Sementara itu, Indara Pitara yang berada di dalam perut ular itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menebaskan kerisnya dan mencabik-cabik isi perut ular itu. Ular yang ganas itu akhirnya tewas. Indara Pitara pun segera keluar dari dalam perutnya ular itu. Keberhasilan Indara Pitara membunuh ular raksasa yang ganas itu disambut meriah oleh penduduk negeri. Ia pun menikahi putri raja dan beberapa tahun kemudian ia dinobatkan menjadi raja. Indara Pitara memerintah negeri itu dengan arif dan bijaksana. Suatu ketika, tanpa disangka-sangka, Raja Indara Pitara bertemu dengan adiknya Sira Aper yang juga telah menjadi raja di negeri lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk menemui orang tua mereka. Lebih besar dari dongeng, mereka pulang dengan membawa istri masing-masing dan disertai oleh sejumlah pengawal. Setiba di kampung halaman, mereka pun mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam dengan mengundang seluruh warga kampung. Pada kesempatan itulah,
Indara Pitara dan Sirapare meminta maaf kepada seluruh warga atas kenakalan mereka di masa kecil. Tidak hanya itu, mereka juga mengganti seluruh kerugian, baik hewan ternak maupun tanaman yang dulu pernah mereka rusak.